Ketemu lagi dengan gue Agatha Dan gue Catherine. Sekarang gue mau nyapa kawan-kawan santai yang ada di rumah. Semoga kalian itu bahagia dan sehat selalu. Amin. Dan gak bosen-bosennya juga gue ngajakin kalian untuk terus pantengin si Ngobrol Santai. Nah, tanpa berbasa-basi, kali ini itu kita mau ngapain sih? Nah, hari ini tuh kita mau ngobrol tentang tema yang nyambung dari video sebelumnya, yaitu tentang sikap terlalu baik atau people pleaser. Nah, dari dua hal tersebut itu menimbulkan hubungan yang toksik. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang toxic relationship dan toxic friendship. Tapi kita nggak cuma berdua aja nih guys, kita bakal kedatangan kawan santai yang bakal mau berbagi cerita tentang dua hal yang gue sebutkan tadi. Wow. Udah gak sabar kan? Let's go! Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi dukungan dan saling memelihara satu dengan yang lainnya. Nah, ciri-ciri hubungan yang sehat itu seperti memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman, menghormati perbedaan pendapat, saling peduli, saling menyayangi, dan saling memberikan kebebasan untuk berpikir. Akan tetapi, mungkin kamu pernah merasakan sebaliknya. Seperti hubungan kamu tuh kayak kurang kasih sayang. Kamu ngerasa udah gak nyaman sama hubungan kamu. Apa-apa tuh dibatesin sama pasangan kamu. Kamu gak bebas untuk memberikan pendapat. Kayak selalu disanggah gitu loh sama pasangan kamu. Jadi kamu harus benar-benar dengerin. Iya gitu kan. Terus kamu juga ngerasa pasangan kamu nih gak memberikan rasa aman, gak melindungi kamu. Cuman gitu. kayak membatasi gitu. Iya, kayak cuma membatasi aja, seperti itu. Nah, bisa jadi hubungan kamu itu termasuk dalam hubungan toxic relationship atau toxic friendship. Toxic relationship adalah hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, hubungan ini juga akan membuat seseorang merasa lebih buruk. Ciri-cirinya itu meliputi seperti adanya rasa kecemburuan yang berlebih, merasa tidak aman, keegoisan, ketidakjujuran, sikap merendah, memberikan komentar negatif, serta selalu mengkritik. Berikut tanda-tanda kamu berada dalam toxic relationship. Yang pertama, yaitu krisis kepercayaan terhadap pasangan. Jika kamu memaksa pasanganmu untuk selalu melaporkan segala kegiatan mereka selama sehari penuh, ataupun sebaliknya, itu berarti hubungan kalian tidak didasari rasa kepercayaan. Iya, kayak setiap hari tuh apa-apa ngabarin kayak ngepap, aku lagi di sini, terus kayak foto aku lagi sama ini gitu. Hubungan tanpa dasar kepercayaan tidak akan berlangsung lama. Jika pasanganmu terus-menerus melakukan ini, sudah jelas kamu akan tersiksa dengan sifat dia yang cenderung mengekangmu. Jika dalam hubungan terdapat krisis kepercayaan seperti itu, sudah jelas kamu sedang menjalani toxic relationship. Iya sih, kayak yang gak enak gitu, ya gak sih, baru pacaran, maksudnya masih hubungan pacaran, tapi kayak apa-apa tuh harus nggak bebas gitu loh, harus ngabarin aku lagi sama ini, aku lagi di sini gitu, bener-bener ini, iya, bener-bener harus difoto, bener-bener harus, ya. Rasanya kan itu nggak enak ya guys. Yang kedua, buruknya komunikasi yang terjalin. Jika kalian berdua sedang berargumen dan pasanganmu malah bersikap cuek, seolah-olah tidak ada apa-apa, hal tersebut berarti tidak ada komunikasi yang terjalin. Padahal komunikasi sangat penting dalam suatu hubungan. Setiap kali terdapat masalah pun ia tidak pernah berusaha memperbaikinya, malah sebaliknya ia membiarkan hingga semakin memburuk. Jadi bukannya mencari solusi, malah ngebiarin masalah itu semakin ada, terus malah nambahin masalah itu. Kayak nggak mau selesai. Yang ketiga, berbohong terhadap pasangan bukan hal yang baru lagi. Jika kamu tidak jujur terhadap orang lain, mana mungkin mereka juga akan jujur padamu. Jika kamu memiliki kesalahan, beritahu mereka. Jangan hanya menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jika pasanganmu selalu berbohong dan menyembunyikan sesuatu padamu, sudah dapat dipastikan bahwa hubunganmu penuh dengan kebohongan. Nggak dapat dipungkiri, kamu akan selalu merasa menderita dalam hubungan yang kamu jalani. Enak gak sih kalau dibohongin mulu? Enggak. Kita aja kalau dibohongin sama orang lain, misalnya cuma sama teman kita aja,
Sedih. kayak gak enak gitu kan, kayak kok gue dibohongin, emang gue kenapa? Kesal. Kesal kan pasti gitu. Nah, apalagi nih ya udah pacaran yang kemana-mana tuh mungkin bisa dibilang Berdua. bareng berdua gitu kan, terus masih sering dibohongin juga tuh Aneh. nggak baik guys. Yang keempat, bersikap tidak sabaran terhadap pasangan. Jangan pernah memaksa pasanganmu untuk mengerjakan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Coba dengarkan apa pendapat mereka. Jangan selalu mendominasi percakapan dengan paksaan pendapatmu. Sedangkan dalam toxic relationship, pasanganmu akan selalu menyuruhmu untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak mereka. Dia juga akan sangat tidak sabaran jika kamu mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Jika hal ini sering dilakukan pasanganmu, lebih baik kamu sudahi saja hubunganmu yang sudah termasuk dalam toxic relationship. Iya sih, kayak contoh kecilnya tuh nggak sabar, kayak bikin sesuatu terus diburu-buruin terus. Iya. Ayo cepetan dong Ayo dong, buruan dong, ayo dong, segala macam gitu. Ya itu juga kita nggak enak gitu. Mestinya kalau buru-buruin ya dalam kondisi yang tepat masuk akal, kayak dikejar waktu, itu baru masuk akal. Tapi kalau diburu-buruinnya emang sukanya buru-buruin, Aneh. jangan kayak gitu, kasihan juga sama pasangan kita gitu loh. Kan mereka gimana ya, ngerasa gak enak juga kalau diburu-buruin. Kita aja kalau diburu-buruin Gak sedikit suka. gak suka kan. Nah jadi jangan kayak gitu. Yang kelima, selalu berusaha memanipulasi dirimu. Jika pasanganmu melakukan beberapa hal yang merugikanmu dan berusaha memanipulasi dirimu untuk mendapatkan yang mereka inginkan, itu berarti kamu sudah terjebak dalam hubungan toxic relationship. Dia hanya ingin memanfaatkanmu tanpa peduli dengan perasaanmu. Kamu tidak layak dimanipulasi dan diperlakukan seperti ini. Yang seharusnya kamu dapatkan darinya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi, jika pasanganmu hanya memanfaatkanmu, lebih baik kamu tinggalkan dia dan cari pasangan yang lain. Bye-bye. Banyak sih juga yang kayak manfaatin manfaatin dalam segi waktu, dalam segi kepentingan untuk diri sendiri. Ya banyak lah, pasti sering yang mengalami toxic relationship pasti paham lah akan hal ini ya. Yang keenam, merasa lebih baik saat sendiri. Seseorang akan merasa sangat bahagia kalau sedang bersama dengan pasangannya. Namun, lain halnya jika kamu merasa lebih nyaman saat sendiri tanpa dirinya. Apalagi kalau kamu tuh suka melakukan hobi yang kamu suka. Kayak suka membaca, main sama teman-teman kamu tuh justru lebih enak ketimbang sama pasangan kamu. Nah itu berarti kamu juga sudah dalam hubungan yang tidak baik dengan pasanganmu. Yang ketujuh, selalu merasa lelah saat bersamanya. Nah ini menyambung dari yang keenam tadi ya. Gerak tubuh tak bisa berbohong kalau kamu memang enggan dan merasa lelah jika sedang bersamanya. Sekalipun melakukan hal yang menyenangkan, kamu justru merasa tidak ingin bersamanya. Hal tersebut bisa menjadi salah satu indikasi hubunganmu tidak baik-baik saja. Ya sih, kayak ada beberapa pasangan tuh kayak misalnya dia suka nonton nih mereka berdua, tapi hubungan mereka udah nggak baik tuh, kayak males, kayak Udah males nonton. kayak ya udah biasa aja gitu nontonnya, kayak ya udah kayak Gak semangat kayak dulu. nggak semangat, nggak excited kayak Pas pertama kali pas nonton. pacaran yang masih baik-baik gitu. Yang kedelapan, mengalihkan perhatian dari hubungan kamu. Kalau kamu lebih suka tak membahas atau menceritakan hubunganmu dengan pasangan kepada orang lain, hal itu menjadi tanda kalau hubunganmu tidak sehat. Kamu merasa bosan dan lebih suka membahas hal lain daripada tentang si dia. Nah, sekarang kita masuk ke toxic friendship. Apa sih toxic friendship itu? Toxic friendship itu adalah pertemanan yang merugikan salah satu sisi, atau misalnya kayak merugikan salah satu teman lah gitu. Nah, sementara itu sisi satunya lebih banyak diuntungkan karena adanya satu sisi yang telah ia rugikan. Hal ini memang nyebelin banget. Sejatinya pertemanan itu harus saling bahu-membahu dalam susah maupun senang. Iya, itu penting. Benar banget. Namun, meskipun kita tahu apa pengertian dari toxic friendship, tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sendiri yang sedang atau pernah terjebak dalam situasi tersebut. Sekarang gue mau bacain tanda-tanda dari toxic friendship. Yang pertama,
Kamu takut mengutarakan pendapat karena takut temanmu marah. Karena kamu telah berteman cukup lama, kamu sudah paham sifat temanmu ini. Kamu tahu temanmu ini memiliki sifat yang emosional. Oleh karena itu, kamu sering takut berbuat salah. Jadinya, kamu sering sekali mengiyakan pendapatnya tanpa mengutarakan pendapatmu sendiri. Teman itu saling sharing, bukan? Betul. Kalau kamu tidak bisa sharing, berarti tidak pantas jadi teman kamu. Nah, biasanya tuh sering kayak, maksudnya lagi ngumpul, terus lagi mengutarakan pendapat. Kita tahu nih salah, tapi kita nggak mau bilang dia salah karena takut dia marah. Takut dia marah. Sedih banget tuh kalau kayak gitu. Sering terjadi. Nah, yang kedua itu adalah menyuruh Anda memprioritaskan dirinya. Mendukung dan berada di sisi teman saat sedang kesusahan adalah hal yang patut dilakukan. Tapi tidak berarti Anda harus selalu memprioritaskan teman Anda setiap saat. Toxic friend akan menyuruh Anda untuk segera meninggalkan apa yang sedang dilakukan dan segera bertemu dengannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, harus dia dulu. Gue lagi gini-gini dong, lu ke tempat gue dong gini-gini. Padahal kita lagi ngapain, ngelakuin kegiatan yang mungkin lebih penting sebenarnya, tapi dia kayak maksain kita harus datang, harus memprioritaskan dia, harus nemenin dia. Oke. Yang ketiga, itu ada drama yang tidak ada habisnya. Tidak penuh dengan drama. Satu hal yang bisa kamu yakini dari hubungan yang toksik adalah drama. Hal itu bisa kamu lihat dari manapun. Orang itu berada pasti ada masalah dan drama yang terjadi disebabkan olehnya. Teman yang toksik akan sukar melihat temannya sendiri bahagia. Oleh karena itu, dia suka membuat masalah dan mempersulit hal yang membuat kamu bahagia. Kesel gak? Ya nggak bisa lihat temannya bahagia dikit aja. Maunya tuh yang bahagia cuma dia doang. Gitu. Atau kita yang menyuruh dia, dia mau kita tuh buat dia bahagia aja. Nggak boleh orang lain bahagia tuh nggak boleh. Apa sih pemikirannya? Aneh. Terus yang selanjutnya, diam-diam dia meniru semua tentang kamu. Itu antara jadi secret admirer, penggemar rahasia ya. Aduh, ngakak banget. Ciri lainnya adalah ketika temanmu itu diam-diam meniru semua yang kamu lakukan atau kamu pakai. Contohnya, ketika kamu mengenakan tas baru, lalu seminggu kemudian teman kamu ini juga menggunakan tas yang baru. Jadi kesannya tuh kayak nggak mau ngalah lah, emang nggak mau kalah. Iya, nggak mau terlihat apa sih, kayak ketinggalan zaman. Kayak sih, maksudnya nggak mau kelihatan temen lo lebih bagus. Itu udah mendeskripsikan. Next. Nah, itu bukan cuma barang saja, bahkan mereka bisa menyukai orang yang sama seperti yang kamu suka. Bahaya banget kan, kacau sih ini. Itu bukan tiba-tiba lu gini, gue lagi cerita, gue lagi suka nih sama dia, terus tiba-tiba temen lo bilang kayak gini dalam hati, boleh juga nih cowok. Kan serem, orang-orang kayak gitu tuh serem, tahu nggak? Selanjutnya, yang kelima itu memanipulasi dan mengkritik Anda. Toxic friend akan selalu memberikan kritikan negatif ataupun sarkasme terhadap penampilan maupun perbuatan Anda. Ia berusaha memanipulasi Anda untuk selalu mengikuti saran dan kemauannya. Jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pakai, apa yang kalian kenakan itu salah. Harus dari dia. Harus dari dia, dan kalau misalnya nggak sesuai sama kemauan dia, dia pasti bakal ngeritik kalian. Ih, baju lo jelek banget sih. Ih, makeup lu menor banget sih. Gue nggak suka. Kalian masih mau berteman sama orang yang seperti itu? Lanjut aja, yang keenam itu sering beralasan demi ditraktir. Hal ini mungkin jarang sekali kamu sadar karena kasihan kamunya sering akhirnya nraktir temen, bukan cuman sekali atau 2 kali, bahkan
temen kamu itu selalu beralasan demi untuk ditraktir. Alasannya bisa bermacam-macam, seperti ketinggalan dompet. Terus contohnya kayak pas hangout, gue ketinggalan dompet, tuh dulu ya yang bayar. Terus minggu depannya jalan lagi nih. ATM gue ketelan deh. Ketelan ceritanya. Tadi kan ceritanya gitu. Oh iya, oke. Tadi gue mau narik nih, gue mau narik duit, terus udah keburu ketelan. Lu dulu ya yang bayarin ya. Gitu. Apa lagi kan contohnya? Contohnya apa lagi ya? Sumpah gue kayaknya belum isi GoPay deh. Terus dompet gue ketinggalan di rumah, ada ATM dan segala macam. Gue nggak ada M-banking lo dulu ya. Bagus nggak acting gue? Bagus. Nah, lanjut aja daripada makin ngablu. Yang ketujuh, itu membuat Anda terjebak dalam masalah. Memiliki teman yang suka petualangan dan hal-hal yang mendebarkan tidaklah salah. Tapi Anda harus menyadari bahwa teman yang malah menjerumuskan Anda ke dalam hal-hal yang buruk justru adalah toxic friend. Ia tidak akan segan-segan memasukkan Anda ke dalam masalah. Ini jahat banget sih nih. Jadi melibatkan kita dalam masalah. Iya, jadi dia nggak mau ada Gak masalah mau, sendiri. iya, maunya nggak ada masalah sendiri. Iya. Padahal masalahnya cuma punya dia doang. Terus temennya Tapi temennya harus ikut. aneh Hebat loh, juga temen loh. toksik. Terus yang ke-8 itu yang terakhir, itu adalah menggosipi orang lain. Hati-hati dengan teman yang sering bergosip atau ngomongin orang. Indikasi dari toxic friend adalah teman yang senang membicarakan orang lain. Berpotensi untuk membicarakan Anda tanpa sepengetahuan teman-teman. Jadi lu, misalnya kita berdua nih ngegibah, ngomongin si kawan santai kita nih. Asik. Terus habis itu di belakang si lu sama kawan santai ngomongin gua. Ya, Kayak gitu. ramai banget itu. Kayak pembicaraan. gitu. Oh, contohnya Contohnya perumpamaan. kayak gitu Iya. kan. Jadi berhubungan. Iya, gitu. Jadi nyebar nyebar gitu, ngegosip gitu. Emang dasar toksik loh. Toksik loh. Asik. Di awal pasti indah ya. Guru beda pendapat atau Putus nyambung, sekarang putus, besok putus lagi.